Selamat bertemu kembali di Akur Channel. Dalam video kali ini, kami akan memberikan bocoran atau spoiler film Swallow Star Season 2, episode 15, atau episode 41, untuk yang tidak ingin mengetahui spoilernya, dan hanya ingin lihat film animasinya saja, silakan untuk tidak dilanjutkan, mendengarkan alur cerita Swallow Star ini. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke cerita spoilernya. Pada episode sebelumnya, Lo Feng yang telah menargetkan Keita, dengan pisau terbang kelas SS miliknya, karena mengingat hanya Keita lah seorang, yang tidak menggunakan zirah Dewa Hitam, yang ditugaskan dari keluarga Bolinas, sementara Keita yang saat itu berlari bersama Ketlan, dan yang lain, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, yang otomatis membuat Lao Feng terkejut dengan hal itu. Di saat yang sama, Keita berkata, "Lao Feng, aku menyerah, kamu tidak perlu lagi mengejarku," ucap Keita, lalu kembali lagi melanjutkan perkataannya, "Kekuatanku tidak sebanding denganmu, dan jika kamu menginginkan roh alam 1000 tahun ini, maka ambillah," ucap Keita, sembari memberikan tas miliknya, yang berisi 2 jantung Willow 1000 tahun. Melihat hal itu, Lao Feng pun terkejut, karena tak menyangka, dia akan mendapatkan 2 roh alam itu, dengan begitu mudahnya. Di saat bersamaan setelah menyerahkan jantung Willow tersebut, Keita pun kembali berkata, "Dengan ini berarti, urusan kita sudah selesai, jadi sekarang aku akan pergi. Jika suatu saat kamu berkunjung ke Eropa, kamu bisa menghubungiku, agar aku bisa mentraktirmu minum di Istana Dewa Perang, yang berada di ruang virtual," ucap Keita, sambil memberikan nomor kontaknya, lalu bergegas meninggalkan Lao Feng. Sementara Lao Feng yang mendapat 2 roh alam dengan begitu mudah, ia pun langsung tersenyum. Jadi ternyata selama ini, Istana Dewa Perang berada di ruang virtual, gumam Lao Feng, yang baru mengetahui keberadaan Istana Dewa Perang. Sebelumnya yang diketahui Lao Feng, yaitu hanyalah, siapapun pejuang di bumi yang telah mendapat gelar Dewa Perang, dapat bergabung dengan Istana Dewa Perang, yang dibangun oleh Master Hong dan Dewa Petir. Namun baru kali ini ia tahu, kalau Istana Dewa Perang tersebut berada di ruang virtual. Namun belum sempat menemukan keberadaan Liao, tiba-tiba Lao Feng dikejutkan dengan sebuah jet tempur yang dikelubungi cahaya api, yang berhenti langsung di depannya. Tiba-tiba keluar seorang parubaya yang dilapisi pakaian tempur yang keluar dari jet tersebut, yang langsung melayang menghampiri Lao Feng. Saat itu terlihat dari tubuh pria parubaya itu mengeluarkan beberapa kobaran api. Melihat hal itu, sudah bisa dipastikan, pria parubaya itu memiliki level di atas Dewa Perang. "Siapa kamu? Apakah kamu anggota keluarga Bolinas?" tanya pria tersebut, yang diketahui bernama VAR, yang diketahui merupakan utusan dari aliansi Hari. "Saya Lao Feng, anggota dari bela diri Jixian," sambil membungkukkan badannya, tanda memberikan hormat kepadanya. "Oh, jadi kamu yang bernama Lao Feng," ucap pria parubaya, sambil menganggukkan kepala, dan diikuti dengan teriakan keras, memanggil Ketlan dan kelompoknya agar keluar dari persembunyian mereka. Tak berapa lama kemudian, Lao Feng yang masih menyebarkan kekuatan mentalnya pun, langsung merasakan pergerakan dari keempat orang itu. Di saat itu terlihat Liao, dan Ketlan, dan 2 orang lainnya, langsung memberi hormat kepada si pria parubaya. Saat Tiu Liao masih merasa heran dengan kehadiran perwakilan Far di Pulau Berkabut itu. "Ketlan, apakah kamu yang memberitahu kepada perwakilan Far tentang keberadaan Pulau Kabut?" tanya Liao. Mendengar pertanyaan Tiu, Ketlan pun menjawabnya, "Saat Lao Feng berhasil mencuri jantung Willow 10.000 tahun, saya langsung menghubungi guruku, untuk meminta bantuan kepadanya, tapi tak disangka, perwakilan Far lah yang datang," jawab Ketlan. "Oh, begitu rupanya," ucap Liao, lalu bergumam, "Baguslah, kali ini aku akan memanfaatkan perwakilan Far untuk menghabisi Lao Feng," gumam Liao dengan tawa liciknya. Sesaat kemudian terdengar, Liao berkata kepada perwakilan Far, bahwa Lao Feng telah mencuri beberapa roh alam milik mereka. Mendengar perkataan Liao, perwakilan Far pun langsung menatap tajam kepada Lao Feng. "Lao Feng, serankan semua roh alam yang kamu curi, jika tidak maka Pulau Berkabut ini akan menjadi kuburanmu," ancam perwakilan Far. Saat itu Lao Feng tersenyum, lalu berkata,
Cobalah ambil jika Anda mampu, ucap Lao Feng, lalu terbang dengan kecepatan tinggi. Mau lari? Jangan harap kamu bisa lari dariku, ucap perwakilan Far, dan langsung bergegas mengejar Lao Feng. Meskipun level dari perwakilan Far yang sudah melampaui level Dewa Perang, yang bisa dengan mudah untuk menghabisi Lao Feng, namun ia tidak akan berani melakukan itu, karena terikat dengan peraturan Istana Dewa Perang, yang dimana aturan itu melarang untuk saling membunuh sesama Dewa Perang. Ditambah lagi dengan Lao Feng sendiri adalah merupakan anggota dari Aula Beladiri Jixian, karena jika saja itu terjadi, sama saja dengan ia menyinggung Master Hong, pendiri Istana Dewa Perang, sekaligus pendiri Aula Beladiri Jixian. Dengan demikian ucapan dari perwakilan Far tadi hanyalah sebuah gertakan pada Lao Feng, sementara Lao Feng yang saat itu masih bermain kejar-kejaran dengan perwakilan Far, ia pun tersenyum saat melihat perwakilan Far yang makin tertinggal jauh di belakangnya. Sudah kuduga tadi saat keluar dari jet tempur miliknya, gumam Lao Feng, yang ternyata telah memperhitungkan semuanya dari sebelumnya. Sementara perwakilan Far yang semakin tertinggal jauh, tiba-tiba ia menghentikan pengejarannya, lalu turun menghampiri kelompoknya. Melihat hal itu Ketlen, Liao, Eitan dan Keita pun heran, bagaimana bisa seorang eksistensi yang melampaui Dewa Perang tidak bisa mengejar seorang Lao Feng, gumam Liao. Di sela itu terdengar, perwakilan Far menginstruksikan kepada mereka, berempat, untuk kembali mencari roh alam sebanyak-banyaknya, sementara dia sendiri akan mencari di sisi lain pulau. Saat itu sebelum berpencar, perwakilan Far pun sempat berkata, jika Ketlen dan teman-temannya menemukan roh alam terkuat dan tak bisa mereka lawan, mereka bisa berteriak untuk meminta bantuan kepadanya. Sementara Liao, yang saat itu berlari masuk ke dalam hutan bersama Ketlen, Ethan dan Keita, ia pun bertanya kepada Ketlen tentang kejadian yang tadi, saat perwakilan Far yang tiba-tiba menghentikan pengejarannya. Mendengar hal itu Ketlen berkata, sejatinya keberadaan yang telah melampaui Dewa Perang, memang lebih kuat dari Dewa Perang biasa. Jika di darat kecepatan lari mereka sangatlah menakutkan, namun saat berada di udara, mereka tidak bisa bebas menggunakan kekuatan untuk mengejar seorang master mental, karena kecepatan mereka di udara jauh lebih lambat disebanding kecepatan lari yang mereka miliki saat mereka berada di tanah. Itulah sebabnya perwakilan Far tiba-tiba menghentikan pengejarannya, karena jika itu dilakukan hanya akan menjadi usaha yang sia-sia, ucap Ketlen. Mendengar penjelasan Ketlen seperti itu, Liao yang masih tidak mengerti ia pun kembali bertanya kepada Ketlen, bagaimana bisa perwakilan Far tidak bisa mengejar Lao Feng. Saat itu Ketlen pun kembali menjelaskan, jika tadi Lao Feng berlari di tanah, aku berani-berani bertaruh. Saat ini Lao Feng sudah ditangkap oleh perwakilan Far, karena jika di udara, kaki mereka yang kuat itu tidak akan bisa melakukan apa-apa, dan hanya mengandalkan kekuatan yang tidak seberapa. Berbeda dengan Lao Feng seorang master spiritual mental, dia bisa menggunakan sesuatu sebagai pijakannya untuk terbang. Sebagai contoh, lihat perisai yang digunakan Lao Feng untuk terbang sebagai pijakan kakinya, ucap Ketlen. Mendengar penjelasan itu, Liao mulai menegerti. Sementara itu, Lao Feng yang saat itu telah kembali memantau Ketlen dan kelompok dari ketinggian 200 meter, tiba-tiba ia kembali dikejutkan oleh sebuah jet tempur, yang berhenti di ketinggian 5 meter dari kepala Lao Feng. Setelah beberapa saat terlihat dua orang pria, yang keluar dari jet tersebut, yang salah satunya memakai set tempur dengan bagian kepala tertutup topeng warna emas. Saat itu saat berada di dekat pria tersebut, Lao Feng merasakan hawa dingin yang menusuk, yang berasal dari si pria bertopeng emas tadi. Saat itu tiba-tiba terdengar salah satu dari mereka berkata, apa kamu yang bernama Lao Feng? Iya benar, saya Lao Feng. Oh ternyata kamu si jenius yang sering diceritakan oleh Master Hong. Kenalkan saya Liu He, panggil saja penyedik Liu, ucap orang yang tidak memakai topeng di kepalanya. Sementara si pria bertopeng, ia hanya diam, tak berkata sepatah kata pun. Di sela itu terdengar kembali penyidik Liu berkata, bagaimana keadaan di bawah sana? Belum lama ini datang seorang pria berkulit putih, yang memiliki level di atas Dewa Perang. Kalau tidak salah, pria itu dipanggil Far, perwakilan dari aliansi Hari. Bagaimana dengan roh alam yang tadi kamu laporkan? Tanya penyidik Liu. Mendengar pertanyaan itu Lao Feng menarik nafas panjang. Total ada 10 jantung Willow, 9 roh alam berusia 1000 tahun, dan yang satunya berusia 10.000 tahun. Saat ini saya hanya memiliki 2 dari 10 jantung Willow, yang 7-nya lagi ada pada orang-orang dari keluarga Bolinas, sedangkan yang 10.000 tahun tadi sudah saya gunakan, ucap Lao Feng.
10.000 tahun, tentu bukan sesuatu yang buruk, ucap penyidik Liu, sambil menepuk pundak Lao Feng. Di saat bersamaan, tepatnya di daratan pulau berkabut, tiba-tiba terdengar ledakan keras yang berasal dari benturan dua kekuatan. Melihat beberapa kobaran api, penyidik Liu berkata, tidak salah lagi, itu adalah kemampuan khusus perwakilan Far, ucap penyidik Liu. Di saat yang sama, perwakilan Far yang melihat ke darah pun langsung dikagetkan saat melihat pria yang bersama Lao Feng. Namun yang diwaspadai oleh perwakilan Far adalah si pria bertopeng emas tadi. Yang benar saja, kenapa dia juga bisa berada di pulau ini, gumam perwakilan Far. Lalu mencoba menyapa penyidik Liu, "Hei Liu He, untuk apa kamu datang ke pulau ini?" Perwakilan Far, "Sudahlah, tidak usah berbasa-basi," ucap penyidik Liu. Kemudian ia berkata, "Semua roh alam yang berada di pulau ini adalah milik Aula Beladiri Jixian, jadi sebaiknya kalian segera meninggalkan pulau ini," ucap penyidik Liu. Mendengar perkataan itu, perwakilan Far pun berkata, "Liu He tidak usah melewati aturan tanah Dewa Perang, pulau ini, Liaulah yang lebih dulu menemukannya, dengan begitu keluarga Bolinaslah yang berhak atas kepemilikan pulau ini." Sekedar informasi tambahan, di dalam Istana Dewa Perang ada beberapa aturan, yang salah satunya adalah aturan tentang harta karun yang tak bertuan. Namun jangan salah ya, karena harta karun yang dimaksud bukan harta karun peninggalan bajak laut, zaman prasejarah yang berupa emas dan permata, namun harta karun yang dimaksud adalah, yang berupa roh alam. Diamna dalam Istana Dewa Perang menyebutkan, siapa saja yang lebih dulu menemukan roh alam, maka mereka yang berhak atas kepemilikan harta tersebut, itu pun si penemu bisa mengambil sendiri. Namun jika si penemunya tidak mampu untuk melawan tanaman roh alam, dan meminta bantuan kepada negara, atau aliansi tertentu, maka hasil temuan itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yang dimana, si penemu akan mendapatkan bagian sebanyak 10%, tanpa melakukan apa-apa, sedangkan untuk orang yang bertarung dengan tanaman roh alam, mereka akan mendapatkan bagian sebanyak 30%, dan yang 60%-nya adalah bagian untuk negara atau aliansi dari orang yang bertarung dan mengambil roh alam tersebut. Dengan demikian, jika kita undur pada episode 9 di season 2 ini, maka yang paling berhak untuk kepemilikan pulau itu adalah Lao Feng, karena dialah orang pertama yang menemukan pulau berkabut, yang katanya belum pernah dijamah oleh satu orang manusia pun. Sementara penyidik Liu mendengar ucapan dari perwakilan Far, yang mengatakan bahwa keluarga Bolinaslah yang lebih dulu menemukan keberadaan hutan kabut itu. Ia pun segera membantah pernyataan itu, dengan mengatakan bahwa Lao Feng lah yang lebih dulu menemukan pulau berkabut ini, dan pernyataan itu pun dibenarkan oleh Lao Feng. "Benar," kata penyidik Liu, "sayalah yang lebih dulu menemukan pulau ini. Jika Anda ragu, coba tanyakan kepada Ketlan dan Liao," ucap Lao Feng. Mendengar ucapan Lao Feng, Liao yang memiliki sifat licik dan tamak, jelas-jelas tidak akan berkata yang sebenarnya. Namun saat akan mengatakan kebohongannya, tiba-tiba Ketlan yang sudah terlanjur segan dengan Lao Feng, ia pun berkata benar Lao Feng lah yang lebih dulu menemukan pulau ini. Setelah itu ia menghidupkan jam komunikasi miliknya, untuk memancing Liao datang ke pulau ini, ucap Ketlan yang tak ingin bermasalah dengan Lao Feng. Perwakilan Far, "Anda dengar sendiri kan, apa kata anggota keluarga Bolinas? Bagaimana, apa Anda masih ingin membantah tentang kepemilikan pulau ini?" ucap penyidik Liu. Mendengar ucapan itu, perwakilan Far pun berkata, "Tidak ada yang memiliki pulau berkabut ini, jadi untuk apa kami menyerahkan kepada Aula Beladiri Jixian? Bagaimana jika kita berlomba secara adil untuk memperebutkan roh alam yang ada di pulau kabut ini?" ucap perwakilan Far, lalu bergumam, "Hehehe, dari segi jumlah kalian sudah kalah, jadi sudah dipastikan kamilah yang akan mendapatkan lebih banyak roh alam, dan akan menjadi pemenangnya," gumam perwakilan Far dalam hati. Sementara itu penyidik Liu mendengar tantangan itu, ia pun tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, saya terima tantanganmu," ucap penyidik Liu sembari melirik si pria bertopeng emas. Sementara perwakilan Far ia pun langsung menyuruh Liao, Ketlan, dan kedua temannya, untuk masuk ke dalam pulau kabut tersebut, tanpa menunggu lama. Sementara perwakilan Far sendiri malah duduk santai sambil menunggu hasil panen dari keempat orang tadi. Sementara si pria bertopeng setelah mendapat isyarat dari penyidik Liu, ia pun terbang beberapa meter, menjauh dari penyidik Liu dan Lao Feng. Di saat yang sama, terlihat si pria bertopeng emas itu menutup matanya, sembari merentangkan kedua tangannya. Di sela itu, terdengar Lao Feng berkata, "Penyidik Liu, apa Anda tidak salah menerima tantangan dari perwakilan Far?"
Pulau ini ditutupi kabut yang sangat tebal, ditambah lagi kita pun kalah jumlah, jelas-jelas hal ini akan menguntungkan keluarga Bolinas, ucap Lao Feng. Mendengar ucapan Lao Feng, penyidik Liu hanya tersenyum saja, sementara si pria bertopeng emas yang sejak tadi terdiam saja, tiba-tiba membuka matanya, lalu berkata, sudah kutemukan, ucap si pria bertopeng emas, lalu terbang dengan kecepatan tinggi, menerobos hutan, pulau berkabut. Mendengar ucapan itu, Lao Feng pun tampak terkejut. Sudah ditemukan apa yang dimaksud oleh orang tadi adalah roh alam. Mencari roh alam di tengah kabut tebal ini, bukanlah hal yang mudah. Jika roh alam tidak menyerang, maka akan sulit untuk mengenali tumbuhan roh alam. Tapi kenapa wajah penyidik Liu begitu tengang? Apa dia begitu percaya dengan kemampuan si pria bertopeng emas tadi? Gumam Lao Feng. Sementara, perwakilan Far yang melihat penyidik Liu masih diam di tempat, ia pun berkata, Liu He, apa kamu tidak ikut berburu roh alam? Ucap perwakilan Far dengan nada mengejek. Mendengar ucapan itu, lagi-lagi penyidik Liu hanya tersenyum dan tak menggubris sejekan. Dari perwakilan Far, Hei Liu He, jika kamu dan bocah itu tidak ikut membantu, maka jangan menyesal, jika keluarga Bolinas yang mendapatkan lebih banyak roh alam, ucap perwakilan Far, disertai dengan tawa yang mengejek. Namun tiba-tiba, tawanya itu seketika terhenti, saat mendengar teriakan Ketlan yang datang menghampirinya. Ada apa? Ucap perwakilan Far, tadi saat kami telah berhasil menumbangkan pohon yang memiliki roh alam, yang belum diketahui, tiba-tiba jantung dari roh alam itu menghilang, dan kejadian itu pun dialami oleh Li Yao dan kedua temanku, ucap Ketlan. Mendengar ucapan itu, sontak wajah perwakilan Far seketika menjadi pucat, karena tak mengetahui penyebab dari roh alam yang dikatakan Ketlan. Beberapa saat kemudian, perwakilan Far dan Ketlan pun langsung melesat masuk ke dalam hutan berkabut, sementara penyidik Liu, lagi-lagi ia hanya tersenyum saat mendengar kabar tersebut. Apa si pria bertopeng emas tadi yang melakukan itu? Gumam Lao Feng. Lanjut ia bertanya kepada penyidik Liu, penyidik Liu, apakah ini adalah perbuatan dari si pria bertopeng emas tadi? Ucap Lao Feng, iya benar, itu adalah kemampuan khususnya, yang bisa merasakan keberadaan makhluk yang hidup, entah itu tanaman, monster, hewan atau apapun yang hidup, dia bisa mengetahui mereka. Begitupun dengan roh alam, dia dapat merasakan keberadaan mereka, ucap penyidik Liu. Mendengar hal itu, Lao Feng pun kembali bergumam, tadi saat berada beberapa meter darinya aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Apa pria bertopeng tadi salah satu dari tiga pengawal istana Dewa Perang? Jika benar kemungkinan si pria bertopeng itu adalah orang yang dijuluki Ice Mountain, atau si Gunung Es, gumam Lao Feng. Saat itu Lao Feng yang tampak penasaran, ia pun tampak memberanikan diri, untuk bertanya pada penyidik Liu, maaf senior, apakah pria bertopeng tadi orang yang dijuluki dengan sebutan si Gunung Es, salah satu dari tiga pengawal istana Dewa Perang? Mendengar ucapan Lao Feng, sontak saja penyidik Liu menjadi terperangah kaget. Oke guys, sampai di sini dulu untuk alur cerita Swallow Star Season 2 episode 15 atau episode 41, mohon tunggu alur cerita selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan nyalakan loncengnya, agar langsung mendapatkan info upload video kelanjutannya agar channel ini bisa berkembang pula ya. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya, terima kasih.